Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Dwi. Pada video kali ini kita akan membahas perubahan coding dari procedural programming ke object oriented. Di sini ada fungsi check number, di mana ada parameter guess yang formatnya atau variabelnya tipe datanya itu adalah string. Kemudian di sini ada guess.isDigit, maka ia akan ngecek apakah di dalam inputan dalam variabel guess itu dalam bentuk angka. Selanjutnya, setelah itu angka, maka akan dirubah ke integer. Nah, bagaimana dengan desimal? Maka akan bisa dilakukan seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ubah polanya yang awalnya procedural programming, satu function, yaitu check number, ke object oriented. Di object oriented kita harus mulai dengan kelas terlebih dahulu. Ada construct di sini, kemudian construct di sini akan diisikan dengan parameter guess dengan format string, dan try number itu melakukan pengulangan yang ada di dalam mesin nantinya atau proses dalam program tersebut. Oke, bentuknya variabelnya itu adalah integer. Dan di sini self akan sebagai tanda bahwa ini adalah sebuah variabel yang akan digunakan di dalam kelas. Nah, kalau kita lihat di sini check number, namanya sama, yang beda hanya ada underscore. Underscore di sini berfungsi untuk menandakan sebuah fungsi ini private, hanya digunakan oleh satu kelas, yaitu di dalam kelas itu sendiri. Kemudian fungsinya hampir sama, yaitu mengecek number, digit, kemudian return seperti ini. Oke, dan self guess yang di atas sebelumnya sudah digunakan. Dan ketika dimasukkan, maka angka di dalam self guess itu akan dirubah ke integer. Sedangkan ini akan dirubah ke float dengan kondisi apabila memenuhi hal seperti ini, yaitu desimal maupun integer. Apabila tidak sesuai, maka akan diberikan none karena ada kemungkinan di luar integer dan float. Jadi string atau char ataupun tipe data yang tidak diketahui. Kemudian ada generate guess number, dan ini sama yang diperoleh, fungsinya bersama, hanya saja ada self di sini. Sehingga variabel yang digunakan itu hanya digunakan oleh kelas itu sendiri. Kalau misalnya private, teman-teman bisa menggunakan variabel lokal dan global. Sedangkan di kelas atau objek tidak bisa digunakan secara langsung karena akan ada private, protect, dan public. Sedangkan di sini ini akan sudah ditandai sebagai private sehingga kelas yang lain tidak bisa memanggil kelas variabel self check number atau fungsi self check number. Dan di sini ada self try number, ini masih bisa dipanggil karena variabel ini public bukan private. Oke, di Python tipe atribut itu ada private dan public, sedangkan protect tidak ada di Python, hanya ada pada Java dan C++. Kemudian ada fungsi loading bar, ini private dan hampir sama isinya, hanya saja yang membedakan adalah self. Fungsinya yaitu memberikan loading dengan tanda emoji seperti ini, dan iterasinya sama seperti procedural programming. Oke, sekarang lanjut ke compare number. Ini memanggil self check number yang private, kemudian self try number dan self private gain guess number. Kemudian loading bar dipanggil di sini untuk melakukan pengulangan sampai menemukan hasilnya. Oke, nah cara memanggil objek dengan procedural programming berbedanya yaitu adalah tanpa inisiasi. Oke, seperti ini, langsung memanggil saja dan ditumpuk di dalam seperti ini, compare number, average number, try number, dan selesai. Sedangkan
Object oriented, cara memanggilnya itu melakukan inisiasi objek. Ini objeknya, kemudian ini kelasnya. Kemudian ini parameter yang akan dimasukkan dan dipanggil fungsinya. Oke, kalau object oriented itu cara manggil fungsinya itu bisa ke bawah hingga ke kanan. Oke, ke bawah maksudnya adalah fungsi yang digunakan bisa dipanggil semua hingga ke bawah atau ditumpuk. Tumpuk misalnya compare number dipanggil fungsi yang lainnya di sini. Ini banyak fungsi di sini. Jadi fungsi A, kemudian dipanggil lagi di sini fungsi B. Jadi seperti object oriented. Sedangkan object oriented itu fungsi chaining atau fungsi berantai. Jadi dipanggil ke kanan bisa, di bawah pun juga bisa, tapi kalau ke bawah, kalau misalnya ini tidak sesuai, tidak berhasil, maka fungsi di bawah tidak berfungsi. Sedangkan object oriented, dia bisa fokus pada salah satu objek saja yang berhasil. Jika objek kalian tidak berhasil, maka bisa dialihkan dengan objek yang lainnya. Tapi kalau misalnya tetap sama seperti objek OOP dan functional programming, apabila salah satu proses tidak sesuai, maka proses selanjutnya tidak bisa dilaksanakan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat petanya seperti ini, jadi functional programming itu function AB dilakukan function A, function B, dan seterusnya. Sedangkan object oriented itu kelas A dan kelas B itu akan dimasukkan ke dalam kelas C. Jadi objek A itu akan memanggil fungsi seperti ini, function A. Dan di sini karena function AB, maka di sini akan dimasukkan variabel A. Oke, jadi hasil dari sini akan dimasukkan di sini. Oke, ini setelahnya 0 ini AB, jadi lebih ya harusnya seperti ini. Ya, jadi semua akan membutuhkan kelas A. Jika misalnya kelas A tidak sesuai codingannya, maka kelas B dan C tidak berhasil. Ya, jadi kalau secara basic, secara dasar, proses itu akan mempengaruhi proses yang lainnya. Yang membedakan adalah kepadatan fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas. Itu akan lebih banyak dibandingkan procedural programming. Sedangkan procedural programming itu fungsinya itu disebar, sedangkan object oriented dijadikan satu tempat atau dibungkus. Oke, seperti itu. Nantikan video kami yang lainnya lagi. Oke, kita akan menjalankan codingnya. Kita jalankan. Kita mulai 3, 2. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Dia akan melakukan pengulangan 2 kali dan gagal. Oke. Dan hasilnya akan sama seperti procedural programming. Dengan procedural programming sebelumnya. Oke, seperti itu. Lain lagi terkait aplikasi komputer dan perkembangannya. Sampai ketemu lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.